Saya Kansa Olivia Berlin, kelas 5 dari SDN Cisaat Gadis. Andi terkapar, terkena selai, terpeleset, hilang pijakan. Dongeng ini akan saya mulai, selamat menyaksikan. Asal-usul Batu Kinyang, Cimerang, Sukabumi. Pada zaman dahulu di Sukabumi ada sebuah negara yang bernama Gegerwitung. Gegerwitung adalah suatu negara kecil yang termasuk kepada wilayah dan kekuasaan Pajajaran. Negara Gegerwitung dipimpin oleh seorang raja dan ratu. Mereka memiliki seorang anak perempuan yang bernama Putri Laras Pandanlayung yang sangat berani dan cantik. Suatu ketika kerajaan Pajajaran diserang oleh musuh dari arah timur. Begitu juga dengan Gegerwitung yang termasuk ke dalam wilayah itu. Negara Gegerwitung hancur lebur diserbu oleh musuh. Negara yang asal mulanya tentram sudah diporak-porandakan. Akibat penyerangan tersebut, banyak rakyat Gegerwitung yang meninggal dan menderita. Dalam waktu yang singkat, negara Gegerwitung sudah dikuasai oleh musuh. Raja dan keluarganya hampir semua gugur di medan perang dalam usahanya mempertahankan negara. Untungnya ada satu orang yang selamat, yaitu Putri Laras Pandanlayung, putri sang raja. Putri Laras Pandanlayung selamat karena ia sedang berada di alun-alun sebelah barat Gegerwitung untuk menghadapi musuh. Putri Laras Pandanlayung sangat sedih mengetahui bahwa keluarganya gugur dalam peperangan. Ia kini sebatang kara. Raja dan ratu telah wafat. Rakyatnya banyak yang menderita dalam tawanan musuh. Ia menangis melihat kekacauan di negaranya. Putri Laras Pandanlayung memutuskan untuk tetap tegar. Dengan berat hati, sang putri pergi meninggalkan negara yang ia cintai. Ia pergi menelusuri jalan ke arah selatan tanpa tujuan yang pasti kemana. Ia hanya ingin menemukan tempat tinggal yang aman untuk ditinggalinya. Kaki sang putri yang halus kini sudah nampak luka karena terus berjalan. Selendangnya sudah lusuh terkena debu dan tanah. Perjalanannya yang panjang akhirnya terhenti di sebuah lembah. Rasa lelah mendorongnya untuk beristirahat sejenak di bawah pohon rindang. Ia menekuk lututnya dan memeluknya dengan erat. Seketika ia teringat akan orang tua dan rakyatnya yang sudah meninggal. Muncullah air mata membasahi mata dan pipinya. Aku telah kehilangan orang yang kucintai dan aku sekarang sebatang kara. Ia berucap di dalam hati. Pikirannya semakin kacau sehingga ia terus menangis sampai terseduh-seduh. Putri! Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Putri Laras Pandanlayung mengangkat kepalanya dengan tatapan terkejut. Janganlah bersedih hati. Lanjut suara itu. Putri Laras semakin terkejut karena tidak ada siapapun di sana. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri mencari orang. Tetapi nihil. Siapa kau? Tanya Putri dengan suara serak. Janganlah bersedih hati. Pergilah ke sebuah tempat di mana Kiresi Girang Madenda berada di tempat dekat Curug Cimerang. Percayalah kepada saya, kata suara itu. Pada awalnya, Putri Laras Pandanlayung merasa ragu apakah suara itu benar adanya. Namun, ia juga merasa orang yang bernama Kiresi Girang Madenda itu akan menolongnya. Setelah suara itu tidak lagi terdengar, ia bangkit dari duduknya. Kemudian melangkah pergi mencari Kiresi Girang Madenda ke Curug Cimerang. Di dalam perjalanannya, Putri Laras Pandanlayung memakan tumbuhan yang bisa dimakan, umbi-umbian, serta minum dari sungai yang mengalir. Perjalanannya yang cukup jauh, tapi ia tetap memberanikan dan menguatkan diri agar sampai ke tempat Kiresi Girang Madenda. Putri Laras Pandanlayung melihat ada sebuah sungai. Ia terus mengikuti sungai itu sampai ke hulu. Tak lama kemudian, Putri Laras Pandanlayung menemukan sebuah curug yang ia yakini sebagai Curug Cimerang. Di sekitar curug tersebut ada sebuah gubuk kecil. Ia mendekati gubuk tersebut dengan penuh harapan bahwa ia itu adalah tempat tinggal Kiresi Girang Madenda. Dari jarak yang tidak jauh, Putri Laras Pandanlayung melihat seorang laki-laki yang sudah tua. Di kepalanya terdapat ikat kepala dan jenggotnya panjang berwarna putih.
Putri Laras Pandanlayung menemui laki-laki tua tersebut. Laki-laki tua itu menoleh kepadanya. "Kau siapa dan apa yang membuatmu kemari, nak?" "Saya Putri Laras Pandanlayung dari negara Gegerwitung. Saya kesini karena ada sebuah suara yang menyuruh saya ke tempat ini. Apakah benar Aki bernama Kiresi Girang Madenda?" tanya Putri Laras Pandanlayung. Laki-laki tua itu mengangguk sambil tersenyum. "Perjalananmu masih jauh untuk sampai ke sini, nak. Silakan masuk dan duduklah." Mereka berdua duduk berhadapan di atas lantai berdiri. Kiresi Girang Madenda menanyakan bagaimana Putri Laras Pandanlayung bisa sampai ke Curug Cimerang. Putri Laras Pandanlayung juga menceritakan malapetaka yang menimpa negara dan kedua orang tuanya sambil menangis. Kemudian Kiresi Girang Madenda berkata, "Ikutilah perintahku." Maka Putri Laras Pandanlayung duduk di atas sebuah batu di bawah Curug Cimerang. Sesuatu tita di Kiresi Girang Madenda. Ia menyendiri di atas batu tersebut setiap hari. Angin yang semilir lembut, suara kicau burung, dan segarnya suasana di Curug Cimerang dapat membuat hatinya Laras Pandanlayung lebih tenang. Ia meminta kepada Yang Kuasa berupa kekuatan. Ia sadar bahwa ia tidak bisa membantah takdir yang sudah ditetapkan untuknya. Suatu ketika, tepat setahun Putri Laras Pandanlayung menurun, tiba-tiba awan menjadi gelap, hujan turun deras, dan banjir yang deras datang dengan suara gemuruh. Bencana tersebut dengan menghanyutkan Laras Pandanlayung. Kiresi Girang Madenda yang mendengar suara gemuruh tersebut berusaha keluar dan melihat Putri Laras Pandanlayung. Namun jasad Putri Laras Pandanlayung menghilang. Yang tertinggal di atas batu hanyalah sabuk kerajaan yang digunakan Putri Laras Pandanlayung. Sabuk itu berhias permata yang berkilau. "Pada akhirnya kau pergi menyusul orang tuamu, nak, dan kau akan diingat oleh orang-orang," kata Kiresi Girang Madenda. Tak lama setelah kejadian tersebut, Kiresi Girang Madenda pun meninggal dunia di depan gubuknya. Batu permata yang ditemukan itu konon menjadi banyak di Curug Cimerang. Warnanya yang bagus berkilau. Kemudian batu-batu tersebut dinamakan batu kinyang yang kini digunakan sebagai perhiasan seperti cincin. Sementara itu, Cimerang kini menjadi sebuah kampung yang besar. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.